Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 3 Maret tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah beriman berarti mencintai Allah. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa bulan yang lalu di Paroki Tomang ini diadakan pemilihan para korwil, koordinator wilayah, dan juga para kaling atau ketua lingkungan yang baru. Dan masa-masa ini bukanlah masa yang gampang atau mudah bagi para romo karena ada beberapa lingkungan yang kesulitan untuk mendapatkan ketua lingkungan yang baru. Karena memang benar-benar tidak ada sumber daya manusianya, jadi memang di lingkungan itu betul-betul tidak ada yang mumpuni, tidak ada yang cukup bisa untuk menjadi ketua lingkungan. Tapi toh lingkungan-lingkungan ini harus memilih dan memiliki ketua lingkungan yang baru. Maka sesuai dengan prinsip minus malum, di mana kita memilih yang terbaik dari yang tidak baik. Maka saya pun berusaha untuk menemukan ketua lingkungan untuk lingkungan-lingkungan yang saya dampingi yang belum ada ketua lingkungannya. Dan suatu kali ada satu lingkungan yang betul-betul sangat sulit untuk mencari ketua lingkungan yang baru, tapi toh saya melihat ada seorang bapak yang menurut saya bisa menjadi ketua lingkungan, meskipun mungkin kemampuannya tidak sebagus ketua-ketua lingkungan yang lain. Lalu saya pun mendekati bapak ini dan berusaha membujuknya untuk mau menjadi ketua lingkungan. Tetapi bapak ini berkata kepada saya, Romo, sudahlah, saya tidak mau menjadi ketua lingkungan. Bagi saya, setiap hari Minggu, bahkan setiap hari saya pergi ke gereja, dan saya juga banyak melakukan hal-hal yang baik kepada sesama. Saya kira itu sudah cukup bagi saya untuk berbakti kepada Tuhan. Dengan keaktifan saya di gereja, dengan keaktifan saya untuk datang ke gereja merayakan perayaan Ekaristi, dan juga dengan banyak berbuat baik, dan saya juga melihat hidup saya juga tidak pernah melakukan dosa-dosa yang berat atau yang besar. Saya kira itu sudah cukup bagi saya untuk menjadi seorang Katolik yang baik. Maka saya pun kemudian berkata kepada bapak ini, kalau demikian cara berpikir bapak, berarti bapak dalam hidup beriman itu hanya mau menjalankan kewajiban saja. Jadi kewajiban pergi ke gereja, kewajiban melakukan hal-hal yang baik, beramal, lalu menghindari dosa-dosa berat. Saya melihat bapak ini menjalankan hidup beriman ini hanya untuk menjalankan kewajiban saja. Padahal menjadi orang Kristiani, menjadi pengikut Kristus itu bukan sekedar mau menjalankan kewajiban, tetapi karena sungguh-sungguh mencintai Allah, karena sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Maka kalau seandainya bapak ini sungguh-sungguh mencintai Allah, sungguh-sungguh mencintai Tuhan, saya yakin bapak mau menerima tugas sebagai ketua lingkungan. Dan rupanya kata-kata saya ini, puji Tuhan, rupanya diterima dan direnungkan oleh bapak ini. Maka kemudian tidak lama 1 minggu kemudian bapak ini menelpon saya dan memberi saya sebuah kabar gembira, berita gembira bahwa akhirnya dia mau dan bersedia menjadi ketua lingkungan yang baru. Luar biasa. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
Sesungguhnya itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus di dalam hidup kita sebagai para pengikutnya, bahwa kita dalam hidup beriman kepada Kristus bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban ini, menjalankan kewajiban itu yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi kita harus sampai pada akarnya, kita harus sampai pada dasarnya yang paling fundamental, bahwa kita beriman kepada Kristus karena kita sungguh-sungguh mencintainya, karena kita sungguh-sungguh mencintai Kristus. Maka kalau kita sungguh-sungguh mencintai Kristus, maka apapun pasti kita akan bersedia untuk melakukannya demi cinta kita kepadanya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang seorang pemuda yang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada pemuda ini, apakah dia tahu mengenai 10 perintah Allah yang isinya adalah jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan pemuda ini menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Dan kemudian Tuhan Yesus pun melanjutkan kata-katanya, "Hanya satu hal saja kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Jadi pemuda ini tidak perlu diragukan, dia sungguh-sungguh menjalankan atau mentaati perintah-perintah agama yang ada di dalam 10 perintah Allah sebagai hukum dasar dari agama Yahudi. Tetapi dia menjalankan itu semua hanya karena kewajiban. Ketika Tuhan Yesus menantang pemuda ini dengan ajakan untuk menjual seluruh harta miliknya dan diberikan kepada orang miskin, maka pemuda ini pun lalu mundur. Dia memilih untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Karena ajakan dari Tuhan Yesus ini bagi dia terasa sangat berat, bahkan terasa menjadi sebuah beban yang tidak terpikulkan olehnya. Maka dia pun memilih untuk pergi. Inilah kalau orang menjalankan hidup rohani atau hidup beriman hanya karena kewajiban, hanya karena ingin menjalankan kewajiban-kewajiban, tetapi dasarnya tidak ada, yaitu rasa cinta kepada Allah, rasa kasih kepada Allah. Seandainya pemuda ini punya rasa cinta yang besar kepada Tuhan, saya yakin permintaan Tuhan Yesus itu tidak menjadi masalah bagi pemuda ini, untuk menjual segala harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada orang miskin. Tetapi karena dia terbentur oleh sikap hanya menjalankan hidup rohani sebagai kewajiban dan bukan karena cinta kepada Allah, maka tantangan Tuhan Yesus ini sungguh terasa sangat berat. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah. Maka marilah selama masa Prapaskah ini, mari kita berefleksi diri, kita merenung bersama-sama, apakah selama ini dalam menghayati hidup rohani ini kita sudah sungguh-sungguh memiliki dasar yang kuat, yaitu bahwa kita sungguh-sungguh punya kasih, punya rasa cinta yang mendalam kepada Allah, ataukah hanya sekedar mau menjalankan kewajiban-kewajiban yang diminta di dalam agama. Semoga kita boleh sungguh-sungguh akhirnya memiliki dasar yang kuat dalam hidup beriman, sehingga hidup beriman ini sungguh-sungguh mendatangkan sukacita dan kebahagiaan yang meluap-luap dalam hidup kita. Tuhan memberkati.